Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hukum tidak hanya lahir dari peraturan yang tertulis, tetapi tumbuh, berkembang, dan hidup di tengah masyarakat. Pemikiran inilah yang menjadi landasan penting dalam kajian sosiologi hukum. Perkenalkan, saya Intan Sriwayuni, mahasiswa program studi hukum ekonomi syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Darut Tauhid, nomor NIM 11/2025-0012. Melalui video ini, saya akan mempresentasikan mata kuliah sosiologi hukum dengan judul Ide Dasar Pemikiran Sosiologi Hukum. Pokok pembahasan di sini mengenai 4 tokoh besar, yaitu Eugene Ehrlich, Christopher Schwab, Benjamin Cardozo, dan Oliver Wendell Holmes, yang memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan sosiologi hukum. Mari kita mulai pembahasan hukum. Apa itu sosiologi hukum? Sosiologi hukum memandang bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan masyarakat. Keberhasilan suatu hukum tidak hanya ditentukan oleh isi peraturannya, tetapi oleh bagaimana hukum tersebut diterapkan, diterima, dan dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama adalah Eugene Ehrlich, pelopor teori individual hukum yang hidup dalam masyarakat. Menurut Ehrlich, hukum bukan hanya aturan yang dibuat oleh negara, tetapi norma, adat istiadat, dan kebiasaan yang benar-benar dipatuhi masyarakat. Artinya, hukum yang efektif adalah hukum yang sesuai dengan nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat. Di Indonesia, konsep ini tercermin dalam kewajiban hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat sebelum menentukan keputusan. Kesimpulannya, hukum tidak boleh jauh dari realita sosial. Tokoh berikutnya adalah Aristotle. Beliau memperkenalkan konsep law as a tool of social engineering, yaitu hukum sebagai alat rekayasa sosial. Menurut Paul, hukum tidak hanya menjaga suatu ketertiban, tetapi juga berfungsi mengubah masyarakat ke arah yang lebih baik. Hukum harus mampu menyimpangkan kepentingan individu, kepentingan masyarakat, dan kepentingan negara sehingga terciptanya keadilan. Antara lain, hukum harus menjadi solusi atas perubahan sosial, bukan justru penghambat perkembangan masyarakat. Selanjutnya adalah Benjamin Cardozo. Menurut Cardozo, hakim memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan hukum. Seorang hakim tidak cukup hanya mengikuti aturan secara hukum, tetapi juga harus mempertimbangkan rasa keadilan, kondisi sosial, adat, moral, dan kepentingan umum. Bagi Cardozo, hukum harus mampu mengikuti perkembangan masyarakat agar tetap relevan dan memberikan manfaat. Tokoh lain adalah Oliver Wendell Holmes. Holmes berpendapat bahwa hukum harus dipahami berdasarkan pengalaman nyata. Ungkapan terkenalnya adalah "The life of the law has not been logis, it has been experienced." Artinya, hukum berkembang bukan hanya karena logika, tetapi karena pengalaman. Oleh karena kami hukum, kita harus melihat bagaimana hakim memutuskan perkara, bagaimana hukum diterapkan, serta dampaknya terhadap masyarakat. Dalam keempat tokoh tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum bukan hanya sekadar kumpulan dari pasal undang-undang, tetapi Eugene Ehrlich mengajarkan bahwa hukum hidup dalam masyarakat, dan sekontrol melihat hukum sebagai alat perubahan sosial. Benjamin Cardozo menekankan pentingnya peran hakim dalam menciptakan keadilan. Sedangkan Oliver Wendell Holmes menegaskan bahwa hukum harus dipahami berdasarkan pengalaman yang nyata. Keempat pemikiran tersebut menunjukkan bahwa hukum yang efektif apabila mengikuti dinamika kehidupan masyarakat. Karena pada akhirnya hukum bukan hanya tentang apa yang tertulis dalam undang-undang, tetapi bagaimana hukum mampu menghadirkan keadilan yang benar-benar dirasakan oleh setiap orang dalam kehidupan masyarakat. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga pembahasan. Terima kasih telah menyaksikan.